So, hai, kenalin, aku Siska, dan di video kali ini aku bakalan bahas mengenai simple present tense. Salah satu dari ke-16 tenses dalam bahasa Inggris yang wajib kita ketahui saat belajar bahasa Inggris. So, let's check it out. Okay guys, so for the definition of simple present tense, from its root, it said that simple present tense is used to express repeated action to feelings, condition, permanent fact, and routine. Nah, jadi menurut Edgeworth, dia menyatakan bahwa simple present tense itu bisa digunakan untuk mengekspresikan tindakan yang berulang, pemikiran, perasaan, kondisi permanen maupun rutinitas. Nah, ini cocok banget nih buat kita kupas tuntas tentang simple present tense. And then the next, simple present tense is the tenses used to talk about something common, something that happens over and over again, or a general truth. Simple present tense is the most commonly used everyday tenses. Source from Gramedia. Sedangkan menurut sumber dari Gramedia sendiri, simple present tense itu merupakan tenses yang digunakan untuk membicarakan sesuatu yang umum, sesuatu yang selalu terjadi berulang-ulang, atau suatu kebenaran umum. Dan simple present tense ini merupakan tenses yang paling sering digunakan sehari-hari. Okay, the next. Function of simple present tense. The first, express emotion or feelings. Di sini fungsi yang pertama itu dari simple present tense itu yaitu untuk mengungkapkan ekspresi atau perasaan. Nah, oleh sebab itu ketika ingin mengungkapkan ekspresi dan perasaan melalui kalimat, maka kita bisa menggunakan simple present tense ini. And then the second is command or instruction, di mana kalimat dari simple present tense ini berfungsi juga untuk menyatakan perintah atau instruksi, sehingga kita sering melihat sebuah perintah atau instruksi ini dengan menggunakan kalimat simple present tense. And the third is the schedule event. Nah, di mana fungsi dari kalimat simple present tense ini yaitu untuk menyatakan suatu acara yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat. Okay, the next is general truth. The simple present tense juga memiliki fungsi untuk mengungkapkan suatu kebenaran yang ada di sekitar kita. And then the last function is repeated action, di mana fungsi pada kalimat simple present tense ini untuk memperlihatkan aktivitas atau kegiatan yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Next is characteristic of simple present tense. Nah, ciri-ciri dari simple present tense itu apa sih? Nih, yang pertama yaitu commonly used with adverb like always, usually, often, sometimes, rarely, and never. Di mana umumnya ini digunakan dengan kata keterangan seperti selalu, biasanya, sering, kadang-kadang, jarang, dan tidak pernah. Dan use best form of verb for subject I, you, we, they, di mana gunakan bentuk dasar kata kerja untuk subjek saya, kamu, kami, dan mereka. Okay, for the last characteristic of simple present tense is add s or es for third personal singular, yaitu he, she, it. Jadi tambahkan s atau es untuk orang ketiga tunggal, yaitu dia, he, dia itu laki-laki, she, dia itu perempuan, and then it. The next is simple present tense formula atau rumus dari simple present tense. Nah, jadi ini ada 3 nih guys, ada positive, negative, and interrogative. For the positive formula is subject plus verb 1, s or es, and then plus object.
And negative, formula is subject plus do or does plus not plus verb 1 plus object. And for interrogative is do or does plus subject plus verb 1 and object. Oke, langsung saja kita ke example of simple present tense. Contoh dari simple present tense yang pertama yaitu positive simple present tense, di mana subject plus verb 1 s or es plus object. Contohnya nih, she reads every morning, di mana she, dia perempuan ini sebagai subject, reads itu sebagai verb 1, kita tambahkan s atau es, and then every morning itu sebagai objek. Oke, seperti itu untuk positive simple present tense. And then for negative simple present tense is he doesn't like coffee. Dimana he, dia laki-laki ini sebagai subjek, do ditambahkan do or does plus not, jadi doesn't itu do plus not, ya guys. And the verb 1 is like, and then next object. Seperti itu untuk negative simple present tense. And then for interrogative simple present tense, contohnya yaitu do you play football? Apakah kamu bermain sepak bola? Dimana untuk subjeknya itu you, base verbnya itu play football. Oke guys. Nah guys, aku punya nih tips for mastery, tips menguasai simple present tense. Dimana tips yang pertama yaitu practice with simple daily sentence. Nah jadi kita melatih diri dengan membuat kalimat sederhana. Contohnya, I drink water every morning. Saya minum air setiap pagi, misalnya ya. Atau enggak gitu, I go to school every day. Saya pergi ke sekolah setiap hari. Kalau enggak gitu, I always drink coffee in the morning. Saya selalu minum kopi di pagi hari. Itu misalnya ya. Oke, untuk yang kedua, watch English videos and identify present tense usage. Nah, jadi tonton video berbahasa Inggris dan temukan penggunaan simple present tense. Nah, simple present tense tadi kan sering digunakan di kehidupan sehari-hari kita nih ya. Jadi, kalian bisa dengan melihat menonton video berbahasa Inggris dan temukan penggunaan simple present. Oke, selanjutnya itu read short English text and highlight simple present verbs. Jadi baca teks pendek dalam bahasa Inggris dan tandai kata kerja bentuk simple present-nya. Itu biasanya kan banyak nih guys ya. Kayak Oke, untuk tips yang terakhir yaitu use grammar apps or online exercise to reinforce learning. Gunakan aplikasi atau latihan daring untuk memperkuat pemahaman. Nah, di sini aku ada beberapa contoh penggunaan aplikasi yang bisa kalian download di Play Store atau App Store. Dia contohnya. Nah guys, ini ada beberapa aplikasi yang bisa kalian download di App Store maupun Play Store. Ada Grammar Bahasa Inggris, ada Simple Belajar Bahasa Inggris, ada English Grammar, Learn and Test, ada Duolingo. Pasti ini nggak asing di telinga kalian ya. Kalian juga bisa belajar melalui platform YouTube, TikTok, Instagram maupun aplikasi lainnya. Nah di sini di aplikasi YouTube itu ada banyak banget channel-channel yang bisa kalian ikuti dan bisa kalian tonton videonya untuk belajar grammar. Dan di TikTok juga gak kalah sama kayak di YouTube, di sana juga banyak banget platform channel-channel yang bisa kalian buka untuk belajar bahasa Inggris. Oke guys, let's practice question. Nih videonya bisa kalian pause sebentar ya, terus nanti kalian bisa mencocokkan dengan yang sudah aku kerjakan ini. Nah itu tadi penjelasan mengenai simple present tense dari aku. Semoga ilmu yang aku berikan bisa bermanfaat buat kalian. Dan jangan lupa untuk terus belajar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.